Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurinda Masdayanti akan mempresentasikan hasil resum saya, yaitu pendekatan dan teknik psikodinamika. Teori-teorinya adalah yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. 2. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. 3. Pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. 4. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. 1. Hakikat manusia menurut psikoanalisa. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadar. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yaitu komponen biologis, psikologis, dan sosial, atau unsur hewani, rasional, dan moral. 2. Struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Id merupakan struktur yang kita bawa sejak lahir dan bersisikan semua potensi bawaan, termasuk naluri-naluri yang umumnya tidak kita sadari. Di dalam id terdapat dorongan-dorongan naluriah yang cenderung primitif dan menimbulkan ketegangan karena menuntut untuk dipenuhi. Untuk memuaskan dorongan-dorongan, id menggunakan 2 mekanisme, tindakan refleksi dan proses primer. Dorongan naluriah dibedakan menjadi 2, yaitu naluriah hidup dan naluriah mati. Ego berfungsi untuk membantu id memenuhi dorongan-dorongannya secara nyata dan bukan hanya sekedar membayangkan atau melamun. Ego tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan id, tetapi juga merintangi atau menolak dorongan-dorongan yang tidak diizinkan oleh norma atau kode moral yang ditekankan oleh lingkungan sosial. Ego merupakan aspek eksekutif. Superego merupakan aspek kepribadian yang berisikan nilai-nilai atau kode moral masyarakat yang diinternalisasi oleh anak melalui pendidikan orang tua. Manusia yang mengikuti arahan superegonya cenderung bisa menyesuaikan dirinya dengan baik, namun mungkin menderita karena banyak dorongan kesenangan yang tidak terpuaskan. Sebaliknya, manusia yang kurang mendengarkan superegonya cenderung bisa memuaskan dorongannya, tetapi seringkali ditanggapi rasa bersalah, malu, dan cemas. Superego berfungsi membatasi dorongan-dorongan id, mengendalikan ego, agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode moral atau norma masyarakat. 3. Pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelenggarakan antara id, ego, superego, sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukannya secara irasional. Ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. 2. Dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. 3. Mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa mendatang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi efektif. 4. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku.
Dalam pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah agar individu mempengaruhi ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menetapkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak maupun memilih secara rasional dan menjadi mediator atau id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah sebagai proses reedukasi lebih realistik dan rasional. Sekian dari hasil rangkuman saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.